pada hari ini, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan sama-sama lihat dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Tuhan, kalau sudah dapat, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan bacakan bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kita baca 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini adalah percakapan Yesus. Kalau kita lihat dalam judul perikop pasal 4 ini adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan ini yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu, yaitu saatnya akan datang, ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, sudah tiba sekarang ini, yaitu penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, Tuhan bilang kepada perempuan Samaria ini, penyembah-penyembah benar, ya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau Tuhan tandaskan sini penyembah-penyembah benar, ya, berarti ada mungkin penyembah-penyembah yang kurang sungguh-sungguh, ada mungkin penyembah-penyembah yang mungkin kurang serius dalam menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan menghendaki, kalau kita lihat, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi saudara, saya percaya tujuan kita adalah surga. Amin. Kalau tujuan hidup kita, karena tujuan hidup kita itu hanya dua, kita hanya hidup sementara di dunia ini. Tuhan katakan dalam Mazmur 70-80 tahun, selebihnya itu penderitaan, dan waktu yang kekal yang akan kita nikmati dalam kerajaan yang kekal, ya, entah itu dalam penghukuman atau dalam surga yang kekal. Tapi saya percaya kita di sini tujuan kita itu sama, yaitu surga. Amin. Amin. Katakan amin. Yang mau ke surga nanti, amin. Belum sekarang, ya, karena masih banyak tanggung jawab kita di bumi ini, mengurus keluarga dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau tujuan kita itu adalah surga, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah yang asal-asalan. Karena apa? Pekerjaan di sana, di surga yang kekal, saya pernah bawakan bahwa di sana makhluk surgawi siang malam itu pekerjaannya apa? Yaitu menyembah dan memuliakan Tuhan siang malam. Mari saudara, kita akan lihat itu kembali dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan surga dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Ini pekerjaan di surga, ya. Di sana malaikat surgawi di sana digambarkan bahwa siang malam di sana dikatakan dengan tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya makhluk surgawi dalam kerajaan surga sana siang malam tanpa henti menyembah Tuhan. Saya percaya tujuan kita itu adalah surga, dan tujuan kita, kalau tujuan kita itu adalah surga, berarti kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Penyembah yang benar, bukan penyembah yang asal-asalan. Karena Tuhan bilang dalam kemudian Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, di surga sana bukan pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ya. Jadi kita tidak perlu, saya tidak tahu bahasa Yunani, Ibrani bagaimana kalau tidak, saudara. Tapi di sana bahasa surga, dan di sana
yang sudah di sana mereka harus belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Karena bahasa yang dipakai di sana itu adalah bahasa internasional itu, ya. Di kampus mereka harus mempergunakan bahasa Mandarin. Di luar ketika berkomunikasi dengan orang luar mereka harus berbahasa Inggris. Ya, kalau anak-anak kita yang sementara mengurus di Jakarta ini, mereka mempersiapkan diri untuk ujian TOEFL atau apa, saya kurang tahu, bahasa Inggris. Karena harus ke sana harus menguasai bahasa ini, bahasa Inggris. Kalau tidak lulus tidak bisa ke sana, ya. Karena itu bahasa yang dipakai di sana. Saya percaya ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, kita lolos untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita lolos karena di sana itu yang kita lakukan siang dan malam dengan makhluk surgawi. Siang malam yang kita lakukan dengan tidak henti-hentinya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tujuan kita itulah surga. Dari tempat ini kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama adalah menyembah Tuhan dalam roh. Kalau saudara perhatikan di sini dalam ayat yang ke-23 tadi, akan saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Ya, kita lihat roh sini tulisannya itu roh dalam tulisan huruf kecil. Ya, ini berarti roh kita, roh manusia. Saudara, kalau kita lihat dalam penjelasan ayat-ayat ini, sebelumnya kita akan lihat pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ayat yang ke-9, saudara, kita akan lihat sama-sama. Kita akan belajar tentang ayat-ayat ini lewat pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat 9, Yohanes 4 ayat 9 ini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, saudara, pembicaraan ini ketika dikatakan dalam ayat yang pertama dan selanjutnya bahwa ketika Yesus melintasi daerah Samaria, dia singgah di daerah yang bernama Sikar, dan di situ terdapat sumur Yakub. Ya, dia duduk di situ, dan pada siang hari ada seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Dikatakan jam 12 siang. Dan ketika itu Tuhan Yesus meminta air kepada wanita Samaria ini. Ya, ayat yang keempat tadi merupakan pertanyaan wanita Samaria ini kepada Yesus. Masakan engkau meminta air kepada saya seorang Samaria? Ya, wanita ini melihat mungkin dari pakaian Yesus dan cara berbicara dan sebagainya, dia tahu Yesus itu orang Yahudi. Ya, dan dia katakan, mengapa engkau minta minum kepada saya padahal engkau adalah seorang Yahudi? Dan dikatakan selanjutnya, karena apa? Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, sedikit saya bawa kita dalam sebuah sejarah. Kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Orang Yahudi dan orang Samaria itu sama-sama orang Israel, disebut orang Israel. Ya, tetapi dalam sejarah pernah terdapat satu konflik. Ya, sesudah kerajaan Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara yang berpusat di Samaria, 10 suku masuk di kerajaan utara itu, dan 2 suku masuk dalam kerajaan selatan dan berpusat di Yerusalem. Nah, saudara, orang Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria atau 10 suku ini. Ya, orang Yehuda atau Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena apa, saudara? Orang Samaria ini kawin campur dengan penduduk-penduduk atau bangsa-bangsa yang dari keadilan kafir di tanah Samaria. Ya, dan Tuhan larang itu. Dan orang Yahudi menyebut orang Samaria ini sebagai orang kafir, bangsa kafir, karena mereka telah kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar. Itu
perjanjian lama, tapi mereka hanya percaya kepada satu nabi, yaitu Nabi Musa. Kemudian mereka hanya percaya kepada kitab Taurat, kitab Mazmur dan sebagainya. Mereka tidak akui orang Samaria itu. Nah, yang ketiga ini yang menjadi topik di sini, yaitu pusat penyembahan bangsa atau orang Samaria ini berpusat di Gunung Gerizim. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20 kalau saudara lihat, kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan, nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, dan memang pusat penyembahan orang Samaria atau Israel kerajaan utara itu adalah Gunung Gerizim, atau yang berpusat memang di tanah Samaria. Ya, pusat penyembahan mereka ada di Gunung Gerizim. Dan kalau orang Yahudi atau orang Yehuda itu pusat penyembahannya itu di Yerusalem atau di Gunung Sion. Ya, jadi kiblat kedua suku ini berbeda. Satu ketika berdoa harus menghadap Gunung Gerizim atau menghadap ke Gunung Samaria. Ya, pusat penyembahan orang Samaria. Tetapi kalau orang Yehuda itu ketika mereka menyembah Tuhan, kiblat mereka ke arah Sion. Ya, kiblat mereka itu berbeda ke arah bait Tuhan. Kalau saudara lihat dalam beberapa ayat dalam Mazmur pasal 55, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-7, kita akan lihat memang pusat atau kiblat penyembahan orang Yahudi ini arahnya ke Yerusalem. 5 ayat yang ke ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ya, jadi orang Yahudi sekali lagi ketika menyembah Tuhan, mereka akan menghadap arah bait Allah atau Yerusalem. Ya, ada agama tentu yang kiblatnya demikian ya. Nah, saudara, satu lagi contohnya dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ya, demi dengan Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, Daniel seorang Yahudi atau seorang Yehuda ketika dia berada di Babel. Tetapi memang arah kiblat mereka atau penyembahan mereka dikatakan mereka berdoa ke arah Yerusalem atau bait suci. Ya, jadi kedua suku ini, ya, Israel dan Yehuda ini, mereka berbeda. Kiblat mereka itu berbeda dalam mereka menyembah Tuhan. Kalau orang Samaria ketika menyembah Tuhan, mereka harus menghadap Gunung Gerizim. Dan kalau bangsa Yahudi atau Yehuda itu sama, Yahudi dan Yehuda itu sama, dua suku yang bergabung dalam Israel kerajaan selatan atau berpusat di Yerusalem. Mereka harus menghadap bait suci. Ya, di mana letak bait suci? Di situ, dimanapun mereka berada. Seperti Daniel ini ketika dia berada di Babel, dia menyembah Tuhan, dia harus menghadap Yerusalem, arah bait suci. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di Samaria ini, ya, ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, dia ingin memperbaiki cara penyembahan orang Israel dan orang Samaria. Dan saya mau tegaskan, ini yang Tuhan ingin memperbaiki cara penyembahan kita. Ya, Tuhan katakan sekali lagi dalam Yohanes tadi katakan,
Yohanes pasal 4 ayat yang ke 21 dulu. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ya. Jadi Tuhan katakan, saatnya akan tiba, ya. Saatnya akan tiba bahwa, dan ayat ketiga, dan sudah tiba sekarang. Kita atau perempuan Samaria ini bukan lagi menyembah Tuhan di gunung Sikar, bukan lagi menyembah Tuhan di gunung Samaria, dan orang Yahudi bukan lagi menyembah Tuhan di Yerusalem. Ayat 22 katakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Tuhan katakan, kalau kamu menyembah, dan memang bangsa Samaria inilah bangsa yang telah bergaul dengan orang-orang penduduk asli orang Samaria, ya, dan mereka telah kawin campur dan mereka telah dibawa kepada penyembahan berhala. Tuhan katakan, kalau kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Dan lagi, penyembahan itu bukan kamu lakukan menurut arah kiblat, menurut arah mana bait suci, di mana gunung di Samaria. Tetapi Tuhan katakan, ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar, amin. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, amin. Siapakah itu penyembah-penyembah benar? Saya percaya saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah itu adalah kita semua, amin. Dalam roh, saudara, ya, dalam roh. Tuhan katakan, apa maksudnya? Penyembah-penyembah benar itu, kita semua akan menyembah Tuhan dalam roh, ya. Sekali lagi, roh, kalau saudara perhatikan sini, adalah roh huruf kecil dalam roh kita. Manusia itu ada 3 unsur: tubuh, yaitu fisik kita, kemudian jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, kemudian bagian yang terdalam di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu roh kita. Allah adalah roh, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Saudara, yang pertama saya mau katakan bahwa penyembah-penyembah benar, ya, dan itu sudah ada sekarang. Penyembah-penyembah benar itu menyembah Tuhan tanpa dibatasi dengan tempat, amin. Tidak dibatasi oleh tempat. Kita menyembah Tuhan dalam roh kita. Karena apa, saudara? Tuhan itu dalam 1 Korintus 3 yang ke-16, ketika kita menjadi manusia baru, ya, roh kita itu bersatu dengan roh Allah, amin. Ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam dirimu, bersatu dalam rohmu. Ya, coba saudara pegang dada saudara. Ya, saya rindu. Saudara, mari semua katakan, Roh Kudus ada dalamku, amin. Roh Kudus ada dalamku. Saudara, semua kita berdiam roh Allah, menyatu dengan roh kita, ya. Dan penyembahan kita bukan didasarkan semata-mata di mana tempat, ya. Saya katakan, dimanapun kita berada, disitulah kita bisa menyembah Tuhan, karena hidup kita itu adalah penyembahan, amin. Roh Allah ada dalam diri kita, roh Allah ada dalam diri kita, dan hidup kita itu adalah penyembahan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah tahta Allah. Saudara, penyembahan kita lagi bukan didasarkan pada tempat, tapi dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, amin. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ibrani katakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bukan lagi tertuju pada satu tempat, bukan lagi tertuju pada satu arah, seperti bangsa Samaria. Orang Samaria harus
dibatasi dengan tempat yang ada. Amin. Haleluya. Menyembah dalam roh. Yang pertama, sekali lagi, penyembahan kita tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Saudara, sekali lagi, kalau tujuan kita adalah surga, mari mulailah hidup kita mulai dengan setiap kali ada penyembahan, ada ucapan syukur, karena kita akan ke sana. Karena kita akan ke sana. Yang kita lakukan nanti dalam keabadian yaitu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari belajarlah menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang bukan sekedar asal-asalan, yang bukan ketika kita datang ke gereja cukup duduk menyanyi, kita malu mungkin berhaleluya, tapi mulailah belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua juga yang saya mau katakan, menyembah dalam roh. Yang kedua, ya, artinya tidak menyembah Tuhan dengan sikon jiwa kita, ya, sikon jiwa kita. Saudara, satu saat saya berdoa kepada Tuhan, ini hati rasanya berat, ya, rasanya orang bilang tidak ada mood, ada kalanya menyembah Tuhan rasanya tidak apa hadirat Tuhan, cuma terasa begitu hambar, terasa begitu tidak ada apa-apa yang saya rasakan. Saya dulu hanya diam, tetapi tiba-tiba ada satu suara yang mengingatkan kepada saya, tujuanmu menyembah Tuhan itu apa? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan jiwamu? Ya. Ada kalanya kita ketika menyembah Tuhan, kalau pikiran kita senang, kita menyembah Tuhan. Kalau perasaan kita enak, kita menyembah Tuhan. Kalau kita punya kemauan atau kehendak, itu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak, kita menyembah Tuhan. Tapi kalau tidak, tidak. Ya, saya mau katakan menyembah dalam roh, yaitu kita menyembah Tuhan tidak dengan sikon bagaimana jiwa kita. Karena penyembahan kita bukan untuk menyenangkan perasaan kita yang utama. Penyembahan kita bukan untuk menyenangkan pikiran kita, tapi setiap penyembahan yang keluar dari bibir mulut, entah bagaimana sikon jiwamu, engkau dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan yang tidak senang hati, tapi bibirmu itu menyenangkan hati Tuhan, itu tujuan penyembahanmu, ya, itu tujuan kita menyembah Tuhan. Suara kita pendengarkan kepada Tuhan, tidak peduli bagaimana keadaan jiwamu, ya. Satu hal yang saya kagumi dari seorang pemazmur, kalau saudara lihat dalam Mazmur pasal 42, Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12, ya, Mazmur 42 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Haleluya. Satu hal yang saya lihat dan saya kagumi dari pemazmur ini, ya, sikonnya tidak membatasi dia untuk menyembah Tuhan, ya, karena penyembahan itu ada dalam roh kita yang memuliakan Tuhan, ya. Dia katakan sini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Keadaan pemazmur bukanlah keadaan yang lagi senang, yang lagi happy, yang lagi dipenuhi dengan berkat, yang lagi menerima berkat Tuhan, yang lagi merasakan sukacita yang meluap-luap. Tapi di sini dikatakan, ya, jiwanya itu tertekan, gelisah dalam dirinya, ya. Ayat yang ke-12 sama dikatakan, mengapa engkau tertekan dan gelisah dalam diriku? Ada kegelisahan dalam diri
karena roh kita yang memuliakan Tuhan. Ya, memang hari-hari kita diwarnai dengan sukacita. Hari-hari kita itu akan diwarnai dengan sukacita yang meluap kepada Tuhan. Dan betapa menyenangkan kita menyembah Tuhan ketika kita dalam sikon itu. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan ini yang terjadi. Sekali lagi, ada kalanya Tuhan izinkan jiwa kita mungkin terasa kosong. Jiwa kita terasa tidak ada hati memuliakan Tuhan. Mungkin ketika kita duduk di bangku seperti ini, Tuhan, mengapa saya rasa kering? Ya, tetapi saudara, penyembahan kita yang utama dan bukan untuk ditujukan kepada jiwa kita untuk menyenangkan kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya kalau tujuan kita itu menyenangkan hati Tuhan, roh kita yang memuji Tuhan, saya percaya ketika kita memuji Tuhan, hati kita itu akan diubahkan oleh Tuhan. Kegelisahan, ya, tertekan jiwa itu akan diganti dengan sukacita. Yang penting kita akan ambil tindakan. Dan saya percaya juga ketika penyembahan dalam roh itu tidak tergantung kepada sikon siapa yang pimpin pujian, siapa yang bawa firman Tuhan, ya, tetapi hati kita meluap dengan hubungan dengan Tuhan. Tuhan, betapa rindu hatiku. Mungkin WL-nya terasa kering menurut saudara. Mungkin WL-nya, aduh, kalau dia yang pimpin pujian enak, kalau dia yang pimpin pujian kurang merasa enak, kurang pas begitu. Tapi saya percaya penyembahan dalam roh itu tidak tergantung dengan situasi itu. Amin. Tidak tergantung, karena menyembah dalam roh. Roh kita yang tujuannya itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Roh kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kemudian saudara kasih Tuhan dalam kebenaran. Ya. Yang pertama tadi dalam roh, tidak tergantung pada tempat lagi, dimanapun kita berada, dimanapun engkau ada. Ya, aktivitas kita bergereja ini ya 1 minggu sekarang dalam 7 hari, paling lama 2 jam, paling lama 2 jam kita berada di sini. Dan sebagian besar waktu kita itu di luar. Penyembahanmu bukan tergantung di tempat ini. Penyembahan kita bukan tergantung di ketika kita kumpul hari Minggu, tapi dimanapun engkau berada, menyembahlah Tuhan. Ya, pagi hari saudara, ambil waktu sebelum engkau beraktivitas, ambil waktu persembahkanlah pujian kepada Tuhan. Ambil waktu duduk, ya, mungkin engkau tidak bisa bergitar, duduk menyanyi saja. Engkau tidak biasa mempersembahkan suara hati, tapi belajar. Haleluya. Tuhan tidak lihat bagaimana suaramu, Tuhan tidak lihat bagaimana merdu suaramu seperti WL tadi. Haleluya, tidak. Tetapi Tuhan lihat bagaimana hatimu yang begitu rindu menyembah Tuhan. Dan engkau mengawali setiap hari itu dengan pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika dalam rumah diawali dengan pujian, diawali dengan penyembahan, bahkan diawali dengan kebenaran firman Tuhan, disitulah akan tumbuh damai sejahtera seperti kata firman Tuhan. Ya, bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Bawa anak-anakmu duduk pagi hari sama-sama kita menyembah Tuhan. Karena tujuanmu adalah surga, dan bukan hanya engkau yang tujuanmu adalah surga. Ajak anak-anakmu, bawa juga mereka. Kasihan kalau mereka tidak menjadi seorang penyembah. Kasihan kalau mereka tidak mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penyembah yang akan mendiami kerajaan surga. Ya, ajak mereka. Walaupun mungkin awalnya ada malas masih tertidur, biarkan saja, itu akan jadi kebiasaan. Ya, akan jadi kebiasaan dan lama-lama itu akan berubah. Dalam kebenaran, saudara, dalam kebenaran, saya percaya ketika kita rajin baca Alkitab, kebenaran itu dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu siapa yang kita sembah. Ya, dalam kebenaran, ketika kita menyembah Tuhan, kita tahu tentang siapa Allah yang kita sembah. Penyembahan kita itu akan dipenuhi dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Ya, kita rajin baca Alkitab, kita tahu siapa Allah kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan kita, Dia Allah yang menyertai perjalanan kita. Kita tahu kebenaran ini. Ya, kita tahu kebenaran ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita akan lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10.
Filipi pasal yang ketiga ayat yang 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, ya, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan katakan sini apa? Persekutuan dalam penderitaannya, ya. Kita tahu siapa yang kita sembah, dan kalau kita tahu lewat kebenaran Tuhan, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya penyembahan kita bukan penyembahan saya menyembah Tuhan karena Dia, tapi bukan sekedar itu, ya. Kita tahu kita sembah itu siapa? Yang kita sembah itu Allah pencipta alam semesta, dan begitu kagumnya kita menyembah Tuhan. Kita sementara mengagungkan Allah semesta alam ini. Kita sementara mengagungkan Allah yang menuntun perjalanan hidup kita. Kita sementara mengagungkan hal-hal yang kita tahu tentang Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan lupakan paket ini, doa dan firman Tuhan. Kenallah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pengagungan kita kepada Tuhan akan dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa kepada Allah pencipta kita. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan lagi hal yang penting. Tujuan kita adalah surga. Mulailah dengan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau saudara lihat kembali dalam Yohanes pasal 4 tadi, Yohanes pasal 4 ayat yang ke 23, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya. Ya, terakhir, sebab Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah yang demikian. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sudah tiba saatnya kita bukan menjadi penyembah-penyembah yang ikut mood, ya. Kita bukan menjadi penyembah-penyembah yang kalau ada ibadah saja. Kita bukan menjadi penyembah-penyembah kalau hati kita senang, ya. Tapi kita menjadi penyembah-penyembah yang tidak dibatasi dengan sikon, yang tidak dibatasi oleh tempat, tapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan katakan itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, ya. Sekali lagi, yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Penyembah yang mana? Penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau penyembahanmu yang masih asal-asalan, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, Tuhan belum kehendaki hidupmu, ya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, betapa singkatnya hidup ini. Saudara, saya tiap malam seperti yang pernah saya katakan, saya tidak tiap malam mengkoreksi lagi apa yang saya lakukan hari ini, ya. Apa yang saya lakukan. Saya sering berbicara dengan suami Bapak Kepala. Saya katakan, cepat sekali nih waktunya. Hari Minggu itu hari Sabtu lagi. Dan memang Tuhan katakan waktu ini semakin dipercepat. Dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Firman Tuhan katakan kita sebagai perantau saja di dunia ini, artinya tidak tetap. Tuhan katakan kita ini seperti kemah di dunia ini. Kemah itu bukan bangunan rumah, bangunan sementara yang kapan saja bisa dibongkar. Karena tempat kita ini bukan di dunia,
terasa lagi asing. Ya, kalau kita tidak biasa menyembah Tuhan, ya seperti mungkin kalau saya mungkin pergi ke saya rasa asing, saya tidak mengerti ini bahasa, saya tidak tahu ini bahasa Inggris. Tapi ketika kita menjadi penyembah mulai dari bumi ini, kita tidak akan asing lagi dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup kita ini adalah penyembahan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Mari persiapkanlah diri kita. Waktu berjalan sedemikian cepatnya. Tidak terasa umur kita itu semakin hari semakin bertambah. Tidak terasa kita sementara berjalan menuju ke arah kekekalan. Persiapkanlah dirimu menjadi